Al-Quran Karim itu nafsunya itu nabe terus bangun tak tahu nanti kita gelap ya maka dalam kajian yang kita pada tekanan dengan tembak-tembak ini Palestina. Palestina tembak tenan itu. Hah? Buatan tembak tenan. Tembak tenan. Orang Palestina tuh. Tembak Palestina. Oh, iya. Palestina. Palestina. Ingat. Palestina. Itu musuh kita awal itu kita ya Pak Eta apa lo agama yang kaya dan yang miskin ini bisa nemong jalur kok. Yang kedua syaitan rajim apa tinggal ini betul tahu apa Pak Sam tinggal di tahu boleh berbagi waktu tidak bagi waktu ya jangan kalau terkani ya bapak akhirnya demikian tidak kami tidak punya teman tapi punya musuh ya Pak ya alhamdulillah kemudian bila terkuat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz. Yang pertama, apakah lafal Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam 7 ayat itu? Yang kedua, apabila kita sholat di malam hari, apakah harus dibaca sir atau jahar? Yang ketiga, kalau saya baca Fatihah, pahalanya untuk saya atau bisa diberikan kepada Pak Ridwan? Transfer. Ya. Kalau saya baca Fatihah, pahalanya itu untuk saya sendiri atau bisa diberikan kepada Pak Ridwan? Sorry ya Pak Ridwan. sorry nih ya ke Pak Ridwan nggak bisa Pak, saya bisa. Yang terakhir, waladhdallin. Amin. Saya tidak Apakah bisa diganti kata kabul? amin bisa diganti dengan Kabul. kabulkanlah atau tidak, karena tidak tertulis di dalam Al-Quran. Tafsir waladhdallin yang saya tahu, baik menurut Imam Ibnu Katsir atau Imam Jalalain dan lain sebagainya yang pernah saya baca, tafsir Al-Qur'an, waladhdallin adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Tetapi di kalangan masyarakat umumnya, Syiah, Wahabi, Khawarij dipandang sesat. Realita yang membantu Palestina adalah orang sesat semuanya, Syiah dan komunis. Bagaimana tanggapan Ustaz? Tak izin Ustaz, saya mau nanya satu, itu Al-Quran yang pernah kita tahu jumlah ayatnya. Jumlah ayatnya itu ada yang menyatakan ayat. Oh ya, 6.666 ayat. Kan gitu. Udah itu sebagian banyak juga kita dengar, banyak juga kita baca-baca. Ada yang kurang dari situ. Jadi kenapa bisa sampai gitu? Ada bedanya banyak bedanya, selisihnya banyak. Nah sampai sekarang saya belum ngerti. Nah sementara kita kan sudah tahu bahwa Islam itu kita sudah yakin adalah agama yang sempurna. Yang kedua, kata saya yakin agama Islam adalah agama yang sempurna. Seperti sempurnanya makanan di atas hidangan meja,
Tapi kita sepertinya dikatakan Nabi itu umat Islam nanti seperti makanan yang terhidang di atas meja dan disantap oleh orang-orang yang orang Nasrani itu dia pada ingat lupa ya. Nah itu kenapa kita seperti itu. Nah kondisi yang seperti itu apakah sekarang sudah dialami atau belum? Tapi kalau dari kacamata kita mungkin kebanyakan tahu di Indonesia ada ulama yang dipecat dari kepengurusan hanya beda pendapat. Beda partai. Nah, beda pendapat ulama besar dipecat dari kepengurusan hanya beda pendapat. Kenapa Indonesia orang udah sekelas ulama, kalibernya kelas internasional, kelas internasional, tidak bisa menerima pendapat sahabatnya sendiri? Hanya beda pendapat, bukan dia maksiat, bukan dia mesum, bukan dia memfitnah dan seterusnya. Ini kondisi kita Ustaz, seperti makanan yang di meja tadi. Terima kasih. Kalau yang banyak yang nanya berarti topiknya menarik. Terima kasih. Saya ingin bertanya juga Ustaz. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Tuh tadi mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan bagian dari Al-Fatihah. Kalau yang saya pahami dan disajikan juga dalam makalah Pak Ustadz ini. Terus bagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat? Kan di setiap surat sebelum kita membaca surat tersebut mesti kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau sebelum kita membaca Al-Quran selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini statusnya atau hukumnya bagaimana Pak? Memang wajib atau bisa tidak harus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena dengan di surat Al-Taubah itu malah tidak tersanjung Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau baca Al-Quran masuk Al-Taubah ini bingung Pak. Kalau mau mulai kami tidak tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sampai sekarang saya belum punya jawaban. Kenapa Al-Taubah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian ta'awud juga Pak, mengenai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan sebelum baca kita mungkin ta'awud juga. Ini statusnya bagaimana? Maksudnya hukumnya bagaimana? Apakah ada dalil yang mengenai billahi minasyaitonir rajim dan Bismillahirrahmanirrahim ini? Mungkin pertanyaan dari saya itu adalah mengenai Bismillahirrahmanirrahim karena apa ya? Sudah saya lakukan di saat ini sampai sekarang masih punya jawaban yang tepat, khususnya mengenai At-Taubah itu Pak. Kenapa tidak ada tidak ada ta'awud? Tidak boleh membaca, tidak ada sebenarnya Bismillahnya. Dalam semua Al-Quran tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kecuali At-Taubah tidak ada Bismillahnya ya Pak ya. Dan bagaimana kalau misalnya kita membacanya di tengah atau di tengah surat, tidak di awal surat At-Taubah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya yang ringan aja Pak, kaitannya dengan Fir'aun. Fir'aun yang keberapa kan yang ditemukan di laut? Karena Fir'aun itu ada beberapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, di Indonesia juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf Pak, kebanyakan yang tanya ini berarti seru katanya Pak. Iya. Banyak yang bertanya berarti seru ini. Ya, baik, saya coba mensingkat Pak. Ya, kalau berbicara langsung dengan orang di negara maju, saya tidak bermaksud, sekali lagi mohon maaf kalau saya bicara Jepang, tidak bermaksud apa-apa. Tapi saya ingin mengantarkan ada korelasinya dengan kajian kita. Saya pernah berbicara Pak. Ini maaf, itu kalau mereka itu kita bicara laut yang terpisah, ada dinding yang memisahkan air laut, atau warna bunga yang dari air hujan yang hanya bening menghasilkan warna bunga macam-macam. Banyak keajaiban alam yang sesuai dengan Al-Quran. Tapi mereka itu punya jawaban Pak, secara alami Pak. Maksudnya secara chemical maupun secara logika, mereka selalu punya jawaban Pak. Artinya kita jangan sampai berhenti di sini bahwa Al-Quran sudah ajaib sesuai dengan alam, tapi
mereka perlu kita ada wahyu juga. Pada prinsipnya saya ingin tanya, jawaban saya sebagai pamungkas biasanya kalau gitu intinya otak manusia bisa memikirkan semua chemical dan semua peristiwa percampuran itu kan otak manusia. Lalu otak manusia sendiri siapa yang menciptakan? Saya mengambil kesimpulan itu. Apakah ada lain dari Pak Bambang, Pak Prof untuk menjawabnya? Terus kemudian yang kedua, ini ada selebaran, maaf, silakan dibaca itu. Ada Ustadz Alvin Tanjung ya. Tapi ini tidak untuk dibahas. Saya hanya menyebarkan, tapi ada tanggal lain, silakan hubungi di kontak person. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya usul, ini pertanyaan ini jangan dibrojok seakai-akai, nanti pas jawabannya itu gak jelas. Ya, jadi saya minta, saya nanti pulang tuh gak bawa oleh-oleh kalau misalnya tanyanya banyak tapi dijawab, tapi yang jawab juga saya memahami, angel jawab wakai. Coba dibatasi dulu aja. Ya, misalnya 5 question ya toh, 5 pertanyaan, 7 question ya toh. Negara maju itu tadi Pak Catur bilang katanya Jepang. Padahal di Jepang itu saya tahu ada arus panas dan arus dingin yang bersamaan. Kurasimu dan kurasimu. Tiga ini saya di Jepang saya. Jadi kalau ya Pak ya, ini pertanyaan dibatasi 5 pertanyaan atau berapa, setelah itu biar kita mendengarkan urainya Bapak Profesor kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Oke, kita jawab langsung karena waktunya cuma sejam, hampir nggak rampung ya. Jadi apa makalah yang tulis itu Bismillah bagian dari Al-Fatihah, itu sudah nggak bisa tawar. 7 itu hitungannya dari Bismillah. Ya, jelas. Dibaca jahar atau sir bebas, monggo. Ada yang di Mekah, Madinah, di Kucing, di masjid Kuba, masjid apa itu Baitul Maqdis, itu semua dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak kayak suara, langsung alhamdulillah. Semua benar, jahir sir semua benar. Yang benar saya sholat. Ya, saya sholat. Ya. Kirim Fatihah untuk si A itu pahala, itu memang hanya Allah yang akan membagi ya. Al-Fatihah itu bagian dari doa yang sangat komplit. Doa tidak lengkap tanpa Al-Fatihah. Harus ada Al-Fatihahnya, kan itu bagian dari usul fikihnya. Al-Fatihah harus dibaca. Rukun doa Al-Fatihah tidak boleh ditinggalkan. Rukun Indonesia Arabnya arkanu. Arkanu itu artinya adalah tubuh, batang tubuh ya. Maka kok ada silang pendapat jangan di batang tubuhnya, tapi di furu'iyahnya. Ada yang kunut, ada yang ini, yang itu furu'iyah ya. Tapi batang tubuhnya enggak boleh beda ya. Al-Fatihah yang satu begini, yang itu begini, enggak semua sama, boleh ya, sah. Amin. Diganti kabulkan doa kami. Kalau dalam sholat nggak boleh. Dalam sholat nggak tetap. Itu amin itu bagian dari ritualnya sholat ibadah. Nggak boleh diganti doakan kabulkan doa. Tapi kalau tasyakuran boleh. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga jamaah masjid subuh di bawah ini semua sehat walafiat. Kabulkan doa kami. Boleh. Tanpa amin boleh. Karena itu bukan sholat. Kalau sholat jatuh harus pakai amin. Ya Allah, Engkau yang maha ramah ya rahim. Masanya sholat. Sholat sebagai bahasa Indonesia ya oleh. Ya, gitu ya. Yahudi betul. Jadi waladhdallin itu adalah untuk dua. Satu Yahudi yang dimurkai Allah. Nah, tafsirnya. Yang kedua orang Nasrani, tafsirnya yang sesat. Memang ini kan sesat sama dimurkai Allah. Yahudi itu nama Nasrani. Sesat, yang sesatnya itu dimurkai Allah. Itu tafsir dari waladhdallin.
Tapi yang bantu perang Gaza banyak orang Khawarij, orang Syiah, karena mereka masih menganggap bahwa Islam, ya, mereka Islam. Jadi Syiah juga menganggap dia Islam dengan keyakinan dia, Khawarij juga merasa Islam dengan keyakinan dia. Maka lakna maulana malukum, silahkan, ya. Yang kita percaya dengan kiblatnya Ka'bah, ya kita ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa apa itu yang di Irak, di Iran tuh masjid apa itu yang di seperti Ka'bah itu masjid apa? Lupa saya, pernah saya ajar di sini. Apa masjid besar yang di Iran itu untuk hajinya dia? Namanya lupa saya. Ya, termasuk Fir'aun yang meninggal itu yang keberapa saya juga lupa itu. Lupa ya. Ya Pak. Jadi nanti bisa kita googling sama-sama. Ya. Yang terakhir Pak. Yang terakhir. Ramses ya. Ramses. 15 ya. Moga-moga betul jawabnya. Saya nggak tahu itu ya. Oke ya. Kemudian ayat Pak Thoyib 6666. Menurut versi Departemen Agama 6236. Ya, yang betul itu ya. 6236 ayat yang betul itu. Nah, nanti masalah yang sahih yang mana ini Kementerian Agama yang ditulis 6236 bukan 6666. Ada sepalan-sepalan yang yang dianggap sama sehingga dianggap bukan ayatnya. Gitu ya, nanti bisa baca dulu. Beda pendapat dipecat. Ini kalau sudah bicara politik susah Pak Eta. Ya, agama campur dengan politik susah. Ya, maka saya bolak-balik katakan, ya kita urusan agama kita belajar di sini, urusan politik di luar bisa banyak belajar politik. Ya, silahkan saja. Beda pendapat di sini ada yang suka nomor 1, suka nomor 2, nomor 3, silahkan. Ya, semua punya niat yang baik. Ya, yang pernah saya sampaikan ya di sini dulu. Semua niat itu akan dicatat Allah dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Itu yang penting ya. Jadi kalau sudah tahu tanda-tandanya, isyarah-isyarahnya Allah tunjukkan, kita masih memilih. Kalau itu ternyata salah, ya kita akan memberikan karpet merah pada yang salah. Mimpin tadi itu banyak buat kesalahan, kita pun ikut dosa. Tapi kalau kita sudah tahu tanda-tanda isyarahnya, isyarah kita, istiharah kita, cus kita coblos, ya ternyata kalah, tapi kita tidak punya andil untuk berbuat jauh pada akhiratnya. Ya, silahkan milih bebas. Ya, semua akan dihadap pada Allah di yaumul kiamat nanti. Itu yang lainnya. Mungkin benar, tapi kalah, tapi tidak ada tanggapan di akhirat, karena sebenarnya sudah benar menurut keyakinan kita dan Quran, ya. Karena isti'arah dengan Quran bisa, ya. Jadi kita ya Pak Tim ya itu ya. Jadi semua beda pendapat itu zaman Nabi semua berdasarkan wasawiru amri wa ila azamta batakam Allah. Jadi beda pendapat itu diselesaikan dengan musyawarah yang baik dan bersaksi pada Allah. Itu. Tapi kalau kita nggak ada musyawarah, kue ramilahku ya kue tak pecah, beda-beda tak pecah. Ini yang tidak betul dalam urusan agama. Jadi politik campur agama akhirnya menjadi sesat ya, sesat. Ya. Kemudian Bismillah, bagaimana dengan taubat? Ini kita belum menafsirkan taubat, masih panjang ya. Tapi saya menyinggung sedikit saja bahwa memang hadisnya sahih ketika kaum kafir Quraisy ya itu berjanji dengan Allah dan para Rasul Muhammad dengan tanda putih itu, tapi ternyata mereka khianat ya.
Maka dalam memutuskan silaturahmi itu tanpa bismillah, ya, kita putus semua tanpa bismillah, karena kita bermusuhan dengan kaum kafir Quraisy yang telah khianat dengan perjuangan Nabi Muhammad. Itu yang ininya seperti itu, Pak. Nah, kita bacanya ta'awuz saja, ya, a'udzu syaitonir tanpa bismillah, karena mengandung rahman dan rahim. Itu dia nggak boleh. A'udzu syaitonir saja yang kita baca, baru suratnya dibaca. Kalau baca di tengah gimana? Tetap, karena bagian dari taubat itu adalah ayat 1 sampai 110. Ya, misalnya kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, gitu kan? Itu yang terakhir, ya. Baik, saudara. Ya kita baca Al-Fatihah, baca ta'awudz. Ya, gitu ya. Itu satu ayat utuh yang nggak bisa. Tanpa ayat 110 bukan taubat juga namanya. Ya. Tidak ada satu ayat saja atau satu huruf saja bukan surat taubat. Palsu namanya, guys. Dengan apa ya? Dan dengan ta'awudz. Kemudian ya Fir'aun tadi sudah sampaikan, saya kok lupa itu ramai seberapa, nggak ada yang tahu. 2 laut, Mas Catur ini pemuda wakilnya. Jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang sekuler membuat bagaimana caranya agar mereduksi fungsi Al-Quran, meskipun sudah jelas ayatnya dalam Al-Furqan dan Ar-Rahman, ya, tapi orang-orang kafir karena musuh Quran perlu dibakar ya, maka harus ada opini lain. Baca tobat itu apa? Tobat melihat 2 laut fenomena 2 laut 1 itu tidak hanya Quran, kita pun bisa menjawab dengan ilmiah, tapi tidak sahih, tidak ada pengikutnya. Tidak ada pengikutnya, saya paham itu. Tidak ada pengikutnya yang mempercayai bahwa 2 laut itu adalah bagian dari karya manusia atau macam-macam, itu nggak ada pengikutnya, ya. Itu ya. Baiklah itu ya, Pak Aita, ini tahap pertama sudah jelas ya. Nah, gitu maksudnya. Masih ada waktu 8 menit, ibu-ibu mau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Berarti yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sisi lain, barang siapa yang membesar-besarkan makhluk pasti akan kecewa. Nah, di dua sisi itu bagaimana kita menyikapi fenomena sekarang itu yang sedang pemilihan presiden ini sering mengeluh-ngeluhkan seperti itu ya Pak ya. Itu sudah jelas ayat-ayat itu. Nah, di sini agar sedikit menetralkan kita, hati kita, biar sedikit menenangkan hati kita. Itu tolong diberi penjelasan yang lebih detail tentang hal seperti ini Pak, biar tidak terjadi huru hara dalam hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedikit menambahkan ya Pak. Ini tadi kalau disampaikan oleh Pak Sinten Nun Sewu mengenai ta'awud itu satu penggalan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Lah ini ta'awud seperti itu kan berarti bukan dari bagian Al-Qur'an ya, tapi merupakan doa. Kemudian kalau ada yang menyampaikan bahwa ketika kamu menyampaikan Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim kemudian diawali dengan ta'awud, itu katanya Nun Sewu, ini ada yang berpendapat tidak bisa karena Al-Quran itu ta'awud tidak merupakan dari bagian Al-Quran, tapi itu merupakan bagian doa. Nah, kalau memang sejak dari awal kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, itu silahkan. Tapi ketika kamu memenggal satu ayat kemudian kamu sebutkan dengan ta'awud, itu tidak boleh. Itu satu pendapat. Saya mungkin minta penjelasan dari Pak Profesor. Kemudian yang kedua, ini kebiasaan kalau di dalam majelis-majelis kami itu khotmil Quran itu nanti
dalam apa itu surat yang ke-30 nih Pak ya, biasanya itu nanti kalau sudah sampai di wadduha itu nanti kita biasa membaca bareng-bareng wadduha walaili sampai seterusnya, kemudian diselingi dengan la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, kemudian dibaca lagi berikutnya sampai selesai. Lah itu ada yang menyetop kami, Ibu, apakah ada dalilnya? Kalau membaca Al-Quran itu namanya tilawah itu ya nggak boleh dicampur. Kalau awal dari pertama itu membaca ta'awud sampai selesai itu tilawah, tetapi tidak boleh diselingi dengan seperti itu. Tetapi kalau memang itu di luar tilawah Al-Quran, berdoa, wirid dan sebagainya itu silahkan. Seperti itulah ini. Saya mungkin minta penjelasan, jadi kepada majelis nanti kami bisa meneruskan apakah itu bisa terus tradisi itu kita laksanakan atau memang harus di stop seperti itu nggih. Matur nuwun sekali Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pas pencak surat Al-Fatihah yang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ini luar biasa, pada pagi ini kita mendapat pelajaran mengenai suratul Fatihah. Yang kami tanyakan itu mengenai tafsir dan terjemah, itu apakah sama? Karena kita baca Al-Quran itu harus tartil ya, warotilil Qur'ana tartila. Ini kita harus berhati-hati membaca Al-Quran karena panjang pendeknya, matnya, tajwidnya tetap harus kita pelajari. Sebab doa cendakin era podo itu artinya sudah beda. Misalnya amin itu aman, amin kabulkanlah ya Allah doa saya. Ini kan sangat-sangat masya Allah ya, sangat beda banget. Nah ini monggo nanti sedikit-sedikit bisa dimasukin mengenai ya, karena hukumnya tajwid ya banyak, ada ya mat aja ada 13 macam-macam. Nah ini memang kalau memang belajar khusus tajwid memang perlu waktu lama ya kan. Nanti sedikit misalnya. Jadi ada 4 ibu penanya, Firma Pilpres pernah saya terangkan 2 bulan lalu di sini ya. Nanti buat ibu baca lagi, masih disimpan nggak artikelnya ya? Ya itu dibaca dengan teliti seksama. Yang intinya bahwa kita lewat isyarah-isyarah yang ada pada 3 pribadi itu kira-kira kita bisa membuat checklist ya, suaranya gimana, akhlaknya bagaimana, lesanya bagaimana, itu kan bisa dilihat betul, diperhatikan ya. Apakah pernah emosional, pernah marah, pernah gini dengan masyarakat, macam-macam ya. Artinya tata cara membaca Quran yang benar itu adalah wajib kifayah. Ingat ya, Quran dengan baik dan benar itu wajib kifayah. Betul? Artinya kalau udah ada di antara kita sudah bisa baca bagus ya kita bisa ngikuti ya. Itu yang kifayah. Tapi kalau yang bacanya dipotong khataman mulai wadduha itu mubah. Mubah itu artinya acara-acara yang khas budaya Indonesia ya. Kita tuh kan Indonesia itu kan budaya kalau nggak berjamaah kan nggak mantap. Makan berjamaah ya, ziarah berjamaah ya, apa korupsi berjamaah ya Bu ya. Itu Indonesia asli. Jadi mau wadduha dimulai atau tidak langsung al-anas tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Jadi ibu punya majelis sampaikan bahwa itu hukumnya mubah, sunnah saja. Kita mau lepas dari itu boleh ya, dibaca langsung semuanya, tidak usah berjamaah boleh ya. Itu apa, kita bisa bedakan mana yang kifayah, mana yang ain, dan mana yang mubah ya. Tafsir lain dengan terjemahan. Jadi ini ya Bu ya, tafsir itu mencoba memberikan mubayyin di antaranya ya. Mubayyin itu memberi penjelasan. Hari ini kita bisanya hanya memberi penjelasan. Tadi di awal saya sampaikan
Kalau saya mengajarkan sampai ini nanti pasti bubar ini. Saya nulis di sini pakai papan tulis, terus nahu soroknya, akar katanya ini, itu nggak lepas kurang 1 jam nggak bisa. Harus Fatihah itu paling nggak sehari kita buat semacam analisanya ya. Kalau gitu harus dibuat semacam kajian sendiri. Apakah mau Bapak Ibu sekarang membuat kajian khusus tafsir yang sifatnya detail analitis nahu sorok? Ini sudah ada di sini. Ya Mbak Buan ada ya? Sudah ada ya Bu? Sudah ada kan? Lagi-lagi hanya mubayyin saja, mubayyin. Makanya saya sebut sudah tafsir ringkas, ya tafsir ringkas. Ini sebuah sahabat mungkin, bolehkah? Boleh saja. Kenapa? Buktinya tadi seru sekali yang tanya banyak sekali ya, ya itu. Jadi kalau belajar itu berarti belajar tahsin. Saya ngajarkan tahsin tajwid itu di tempatnya Bu Eni, nggak hadir tadi ya. Itu majelis Khadijah. Apa Pak? Taklim Siti Khadijah. Itu saya ngajar betul sampai tahsin di rumah. Jadi itu sampai berjam-jam nggak apa-apa karena memang itu lama. Dan diminati oleh jamaah, mau mereka belajar tahsin tajwid. Sehingga saya harus menulis ayat demi ayat dan hadis penjelasnya. Kalau di sini saya apa tulis apa mau Bapak Ibu sekalian belajar itu detail. Kira-kira gimana? Waktunya ya Bu saya. Waktunya, ya Bu saya paham ya? Waktunya. Tapi nggak ada salahnya belajar baca yang betul, ya. Misal Al-Fatihah baca betul, boleh nanti. Tapi akan mereduksi waktu kita, untuk ini, ya. Barangkali Bapak Ibu bisa belajar lebih jelas tahsin tajwid di rumah masing-masing, undang guru ya. Kemudian membaca yang betul itu bisa undang guru atau kelompok kecil gitu. Silahkan ya. Seperti sebenarnya Mushola Ar-Rahim Pak Haji Karjono, Pak Hepta ini tiap Senin buka bersama, kemudian di situ skupnya kecil bisa membaca lebih bagus macam. Tapi saya tanya ke Pak Karjono, ternyata ibu-ibu di sana itu sudah belajar guru sendiri, sehingga ketika saya mau saya ajarkan tahsin, nggak usah Pak, itu sudah ada kok. Ya sudah kan? Nah gitu ya. Jadi barangkali itu kita sepakat sifatnya seperti saya sudah memberikan yang paling moderat tafsir ringkas gitu ya. Moga Bapak pun menerima ya. Saya ada masukan, boleh japri ke saya. Ya, barangkali itu hari ini cukup kita sampai sini. Dengan menafsirkan ringkas Al-Fatihah, kita minggu depan bicara Al-Baqarah. Tentu itu tidak bisa sekali, 2 kali, mungkin bisa 10 kali. Tapi itu penting karena cinta Quran, berarti kita akan banyak kembali Quran ketika nanti di alam kubur. Allahumma amin. Usiku wa nafsi bi taqwa fa huwa yamutaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.